Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mendengar setiap seru doa kita. Saat-saat terindah ketika kami ada di hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu yang akan membuat kami tetap kuat. Itu yang akan membuat kami menyadari bahwa betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati semua karena Tuhan. Kami berjalan dalam perlindungan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biar saat ini kami akan terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layak
Mari sama dia, biar hati kami dipenuhi nama
Betapa hebat, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang menyertai kami, setiap orang yang percaya kepada Yesus yang besar. Biar perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menyertai hidup kami, menyertai pelayanan kami. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, ada kuasa yang menyertainya. Saat kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang yang sakit mendengarkan firman disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kondisi di negara kami sangat mengkhawatirkan. Krisis yang terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana. Kami tidak akan pernah takut, sebab kami percaya kalau detik ini pun Tuhan izinkan kami ada di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Dengan suara kami, dengan tubuh kami, apa yang ada dalam hidup kami, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami ada bersama dengan keluarga kami. Semua karena anugerah Tuhan. Itu membuktikan Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar. Dan kami yakin Tuhan, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit datang dalam tubuh kami, bencana terjadi dalam keluarga kami, kami percaya Tuhan tetap melihat dan memperhatikan kami. Bangkitkan iman kami hari-hari ini Tuhan, untuk terus percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan yang ada. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Kami percaya Yesus kami lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yang percaya angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar di dalamku selama. Naikkan suaramu, lebih lagi katakan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalamku, di dalam. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku sampai selamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yesus terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besar dan setiap persoalan kami. Allah kami adalah Allah yang besar, Engkau Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Kami berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan doa pagi, mereka mengalami lawatan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara jemaat yang saat ini terbaring sakit karena COVID-19, hamba berdoa dari tempat ini biar kuasa-Mu menjamah hamba-hambamu, anak-anakmu ini Tuhan, hingga kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Ada damai sejahtera yang menuntun mereka untuk mereka mendengar suara Tuhan. Saat-saat mereka harus terbaring, Tuhan berbicara, Tuhan menuntun mereka, meneguhkan iman mereka, hingga mujizat terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup anak-anak-Mu yang ada di Efrata. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, untuk kota ini,
Biarlah ada damai sejahtera bagi bangsa ini. Biarlah ada sukacita turun dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Sekalipun kami sedang menjalani masa pandemi, tapi biarlah Tuhan membukakan pintu-pintu berkat-Mu, hingga kami anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi terang buat sekitar kami. Berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan kota ini. Pakai mereka dengan hikmat-Mu, tuntun mereka dengan kasih-Mu Tuhan, hingga apa yang mereka perbuat mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Efrata, untuk seluruh para pemimpin-pemimpin, untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau Tuhan yang meneguhkan langkah para pemimpin-pemimpin kami dan seluruh hamba-hamba-Mu, hingga kami terus bergerak dalam kegerakan yang Tuhan mau. Hingga gereja Efrata dipenuhi kemuliaan Tuhan. Gereja Efrata mengalami kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitar, menjadi terang bagi sekitar. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gembala, Tuhan yang mengasihi mereka. Engkau memberikan penjagaan dalam kehidupan mereka, hingga tidak ada satupun yang jahat datang dalam kehidupan mereka. Biarlah segala yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup para pemimpin-pemimpin kami, khususnya untuk Bapak Ibu Gembala. Nyatakan suara-Mu Tuhan, kami mau mendengar dan kami mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan isi hati-Mu dan kami mau taat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa bangun, bisa mencari Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita mencari Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti mendengar doa kita, pasti mendengar permohonan kita, mendengar penyembahan pujian kita. Apapun yang sedang kau pergumulkan, apapun yang sedang kau khawatirkan, Dia Tuhan mendengar. Puji Tuhan, luar biasa, tidak diragukan lagi. Tapi sebaliknya juga, saya berpesan kepada Anda, kalau Anda percaya doamu didengar Tuhan, maka percaya juga bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau engkau meminta tolong dan Tuhan turun tangan, campur tangan dengan cara yang ajaib, maka saya juga percaya bahwa Tuhan pun bisa berbicara dan kita bisa mendengarkannya. Jadi mari katakan sekali lagi, saya bisa mendengar suara Tuhan. 1, 2, 3. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Ya, seperti Samuel yang mendengar suara Tuhan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Anak kecil saja Samuel bisa mendengar. Kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa pasti bisa. Ya, mengapa kita pasti bisa mendengar? Karena Tuhan sungguh ada dan bersuara. Karena Tuhan bukan hanya sekedar ide, tapi Dia pencipta alam semesta. Kalau engkau percaya Tuhan ada, pasti Anda juga bisa mendengar suaranya. Yang kedua, saya segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan luar biasa indahnya. Dan salah satu keindahannya adalah ada pada suara. Semua mengeluarkan suara yang indah. Ya, dari binatang ada mulut, ada gerakan badannya mengeluarkan suara, kepakan sayap burung, ikan di air, ya gemericik, saudara membuat kecipak-kecipuk, dan banyak hal mereka membuat suara demi suara. Saudara, dan Tuhan berkata ini baik, bahkan tanaman pun, daun, ranting-ranting, gemeretak, ya ada yang kena angin. Saudara, suara-suara yang indah. Kalau Anda ke hutan, Anda mendengar suara begitu banyak serangga, banyak burung, dan luar biasa Tuhan yang menciptakan, ya Tuhan yang menciptakan. Nah, apalagi saudara dan saya sebagai manusia, segambar dan serupa dengan Tuhan, pasti Tuhan juga
bersuara seperti kita. Ya, saya anak Tuhan, dia Bapa yang baik, pasti mau bicara pada kita. Dan saya memiliki Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang Tuhan taruh ketika kita percaya. Dan kalau Anda percaya Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita. Dia adalah meterai dalam hidup kita sampai kita ke surga nanti. Ketika Yesus sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia mati bangkit hari ketiga, kemudian naik ke surga, dia berpesan di Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa, Roh Kudus diberikan pada kita untuk mengajar, untuk mengingatkan. Dia juga adalah penghibur. Jadi ketika Anda dalam kegalauan, ketika Anda dalam kesusahan, mungkin Anda mengalami difitnah, Anda mengalami diperlakukan tidak adil, Anda mengalami kerugian, Anda mengalami duka cita, kehilangan orang yang terkasih. Saudara, Anda tetap harus berdoa, cari Tuhan. Mengapa? Karena disitulah Roh Kudus akan menghiburkan engkau. Dia akan memberikan kedamaian, dia akan mengingatkan Anda tentang kasih Tuhan, tentang mengampuni, tentang kuat di tengah-tengah penderitaan. Dan Anda akan lepas dari segala kegalauan itu. Sebab Anda tahu Tuhan itu ada dan dia berbicara kepadamu. Bahkan Roh Kudus seringkali akan memberikan hikmat yang baru, pelajaran yang bisa engkau ambil dari peristiwamu yang susah dan sangat tidak enak itu. Tapi juga Roh Kudus itu dia diutus sebagai penghibur, sebagai penolong, ya, sebagai roh yang akan menjagai Anda supaya Anda tidak mengalami kesusahan dan kecelakaan dan sebagainya. Dia adalah roh yang akan menjaga hidup kita. Jadi dengar suara Roh Kudus, ya, sama dengan karena Roh Kudus adalah Tuhan pribadi Allah Tritunggal. Dia berbicara kepada kita apa yang harus kita dengar. Jadi saudara, mulai bersihkan hatimu sungguh-sungguh dan berusaha dengar suara Tuhan, karena Tuhan mau menjaga Anda. Anda akan jadi anak yang luar biasa. Anda akan menikmati hidup yang luar biasa karena ditolong Tuhan. Karena ditolong Tuhan. Beberapa orang yang bisnis, mereka mendapat tuntunan Tuhan. Ada kesempatan mengambil kredit lagi, tapi dia tidak ambil. Dan betul, karena berapa waktu kemudian pandemi terjadi. Dan kalau dia jadi ambil kredit itu, walaupun bunganya sangat ringan dan memang buat usaha, bukan buat konsumsi. Tapi ketika dia berdoa, suami istri, mereka sepakat meninggalkan kesempatan itu. Tidak ambil, padahal ditawar-tawarin saudara. Beberapa pengusaha mereka ditawar-tawarin, bahkan ditelepon dari bank, dari perusahaan, ini ada kesempatan silakan ambil. Ya, tapi keluarga ini memilih, kami tidak ambil Pak, puji Tuhan. Kenapa? Karena dalam waktu 2 bulan kemudian, ternyata pandemi, ada PSBB, ada lockdown, semua bisnis lesu yang kalau dia jadi ambil, berarti dia harus membayar bulanan, mengangsur dengan bunganya, sementara usaha sedang lesu. Siapa yang tahu mendadak bisa berhenti karena pandemi. Tapi mereka berkata, karena Roh Kudus ingatkan, Tuhan bicara. Sekalipun secara hitung-hitungan, oh ini menguntungkan,
karena ada suntikan modal, sudah keuntungan dan pasti bisa nutup ya, kita bisa ekspansi, kita bisa, tapi ketika mereka lebih mendengar suara Tuhan daripada suara pikiran dan emosinya, Tuhan ternyata menghindarkan dia dari masalah yang besar. Jadi saudara, ayo belajar dengar Roh Kudus lebih lagi, dengar Tuhan lebih lagi ya, dan Anda akan dihindarkan dari berbagai hal yang tidak seperlunya. Tuhan mengasihi Anda, Dia pasti mau bicara pada Anda ya. Puji Tuhan. Hari ini kita masih mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan kita yang tentunya punya pengalaman-pengalaman mendengar suara Tuhan. Karena sebagai hamba Tuhan, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah koneksi dengan Tuhan. Ada bersama kita Bapak Estu Cahyanto Jati yang juga sering menjadi WL di Efrata. Shalom Pak Estu. Shalom Pak. Ya, sehat ya? Sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik, Pak Estu pasti punya pengalaman mendengar suara Tuhan. Nah, silakan share dengan jemaat. Apa yang pernah kau dengar? Iya Pak, ini kejadian minggu lalu, hari Selasa, waktu saya harus antar papa saya pulang ke Salatiga. Saat di jalan tol, kami jalan seperti biasa. Lalu tiba-tiba sebelum sampai pintu tol Bawen, mobil itu mati. Jadi karena mati saya menepi Bapak Ibu. Ketika saya menepi, saya lihat mesin, saya buka kap mesin, ternyata saya temukan kabel yang menuju ke koil itu lepas, hingga tidak ada pengapian. Saya bertanya-tanya sebetulnya, kok bisa lepas? Karena itu kan sebetulnya sangat ini sekali ya, nggak mungkin bisa lepas gitu ya, sangat kuat sekali sebetulnya. Tapi kok ini bisa lepas gitu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian itu, entah kenapa kok rasanya di dalam hati ini ada suara untuk jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Hingga akhirnya sepanjang kami jalan dari jalan tol sampai ke Salatiga, saya itu selalu ambil jalur sebelah kiri. Karena memang kami jalan sangat pelan-pelan. Ada anak-anak juga di situ sebab besoknya istri ada operasi, gak ada yang nungguin anak-anak. Maka saya putuskan untuk bawa juga anak-anak pergi antar eyang kakungnya pulang Salatiga. Lalu sampainya kami di kota Salatiga, hati ini kayak rasa gak tenang. Sepertinya mesti harus menepi untuk yang kedua kali. Ketika kami menepi untuk yang kedua kali, saya dan papa saya terkejut karena melihat roda depan sebelah kiri mobil kami itu udah masuk ke belakang. Jadi mengenai bumper belakang. Harusnya ada jarak antara roda dengan bumper sekitar 3 jari atau 4 jari. Ya. Ini roda udah nempel ke bumper gitu ya. Lalu kami memutuskan untuk terus jalan pelan-pelan. Sampainya di rumah karena kami capek, hari sudah malam, kami tidur. Besok paginya kami bangun dan kami putuskan untuk lihat gimana kondisi mobil kami. Dan kami lepas rodanya, kami lihat dan kami sungguh sangat terkejut. Karena ternyata ada tuas yang antara jumper dengan stabilizer harusnya itu terikat, itu lepas. Jadi ada moorbout di situ, ya, dan moorbout itu sebetulnya diikat juga dengan kawat, ada karet juga di situ. Nah itu lepas, jadi sudah nggak nyangkut sama sekali. Jadi kalau di jalan tol itu saya masih melaju dengan kecepatan tinggi, mungkin akan ada kecelakaan yang cukup parah. Tapi puji Tuhan, ternyata cara Tuhan berbicara kepada kami adalah mungkin ya dengan cara lepasin kabel yang menuju ke koil itu tadi. Karena kalau nggak gitu, mungkin saya tetap akan tancap gas Bapak Ibu. Karena
mobil seharian itu barusan aja selesai di servis. Jadi tarikannya itu jadi enteng, Bapak Ibu. Itu Pak Han. Ya, ya, ya. Tuhan tahu siapa yang suka balap. Tuhan tahu ya, puji Tuhan. Memang habis itu memang biasanya kenceng atau pelan-pelan kalau di jalan tol, Pak? Wah kenceng Pak. Apalagi kalau naik Innovanya Pak Han ya. Ya, jadi Tuhan baik. Ada banyak cara berarti ya buat Tuhan bicara atau intervensi ya. Tuhan bicara supaya jalan pelan-pelan ya, dan diawali dengan ada kabel ke koil yang lepas gitu ya. Iya Pak. Puji Tuhan. Nah, jadi ternyata itu membahayakan karena sebenarnya kabel koil dengan roda nggak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya Pak, Nggak ada betul. hubungannya ya. Ya, tapi karena roda baru kelihatan ketika dibongkar, karena dari luar tidak kelihatan ya. Ya. Dari luar tidak kelihatan, hanya kelihatan ini. Tapi puji Tuhan, Pak Estu taat ya, Pak Estu mau dengar-dengaran. Tapi ya saya heran, Pak Estu tahan jalan pelan-pelan begitu. Tersiksa kah? Tersiksa. Ya, apalagi mobilnya baru diservis pengennya Iya. nyoba ngerayan ya. Iya, betul, Pak, Lari betul. kenceng ya. Tapi itulah mempraktekkan suara Tuhan, taat pada suara Tuhan, sometimes tidak nyaman di hati ya. Jadi memang ada yang berkata cara membedakan suara Tuhan dengan ndak apa? Ada damai sejahtera ya, damai sejahtera. Tapi saya juga mengingatkan sometimes damai sejahtera itu datangnya belakangan. Ya, kita lakukan dulu, selesai, bahkan kadang nunggu berapa waktu baru kita merasakan damai sejahtera. Tapi ada yang ketika jalan langsung damai sejahtera. Ya, tapi di pengalaman tadi karena belum tahu sehingga sambil jalannya pelan-pelan tetap di kiri rasanya nggak damai, rasanya Iya. nggak enak ya. Iya Pak. Tapi ada yang nahan, tapi juga pengen kenceng. Nah, tapi setelah sampai di rumah besoknya dan lihat ada plong, lega, bahkan bersyukur ya Pak Iya, ya. betul Pak. Wah. Kami benar-benar terkejut dan Heeh. saya sendiri haru ya waktu itu melihat. Wah kalau saya ingat sendiri sebenarnya waktu cerita ini pun rasanya ingin menitikkan air mata gitu ya. Karena saya dengan anak-anak juga. Dan kalau hari itu ada kecelakaan yang cukup parah saya nggak bisa ngebayangkan gimana kondisi anak-anak. Itu sih Pak. Ya, Tuhan sayang, karena itu Tuhan mengingatkan ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan ingatkan jangan jengkel, jangan bandel ya, termasuk kalau ada apa-apa dengan kendaraan Anda ya, jangan marah-marah, tapi berdoa Tuhan apa rencanamu, indah rencana Tuhan. Baik, mungkin Pak Estu ada pengalaman lain mendengar suara Tuhan boleh disaksikan? Ya pernah dulu waktu Joyce lahir kita pergi ke toko perlengkapan bayi dan sejak saat itu nggak tahu ada suara dalam hati saya kamu akan punya anak laki-laki gitu ya. Dan sampainya di rumah saya cerita sama istri saya yang hari ini kita bersyukur Pak Han punya anak nomor 2 yaitu Joyce dan sebentar lagi rasa-rasanya kita yang akan punya anak. Yuk kita cari nama untuk anak laki-laki kita. Jadi nggak tahu kenapa saya bisa sebutkan juga gender anak kita gitu. Dan akhirnya saya cari-cari nama untuk anak laki-laki kami. Waktu saya cerita begitu sama istri saya, sempat istri saya bilang, kamu itu ngapain sih? Gitu. Dia kayak ragu gitu, nggak percaya gitu. Terus akhirnya Belum hamil waktu itu ya? ya istri saya belum hamil dan istri saya ragu. Lalu saya tetap memutuskan untuk cari nama untuk anak laki-laki gitu. Akhirnya dapatlah nama untuk anak laki-laki dan nama itu adalah Abrasya Cahya Baskara. Bahkan saya terangkan ke istri saya apa ini maksudnya, apa ini artinya gitu ke istri saya. Ya istri saya mendengar sambil lalu gitu.
nggak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, waktu istri saya kerja, ada dokter yang paksa istri saya untuk USG. Padahal istri saya itu nggak mau di USG. Dokter ini kayak memaksa istri saya untuk coba kamu di USG masuk ke ruangan gitu. Nah terus Ya, sebentar lanjut. Jadi istrinya Pak Estu ini kerjanya apa? Diceritakan Pak. dulu. Istri saya bidan di rumah sakit Bunda. Ya waktu itu ya dia kayak nggak percaya kalau dia bisa punya anak karena sebelumnya dia sempat USG juga dan ternyata di rahimnya itu kayak ada semacam kista tapi kayak banyak gitu Bapak. Dan itu menghalangi dia untuk bisa punya anak, kata dokter sih seperti itu gitu Pak. Makanya waktu dokternya itu minta dia USG, dia kayak rasa nggak percaya gitu. Sudah berapa tahun sehabis menikah itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Ya, Oke. kita menunggu. Maaf, kayak antara 1,5 atau 2,5 Pak, saya agak lupa itu. Waktu dokter ini memaksa istri saya untuk masuk ke ruangannya dan di USG, dan ternyata ada kantung dalam kandungannya. Puji Tuhan. Ya waktu itu istri saya terkejut, ya nangis haru, cerita ke saya dan saya, bersyukur. Nah, cuman kan sekarang tinggal tunggu ini anak ini laki atau perempuan gitu. Ya puji Tuhan 3 bulan berikutnya di USG antara 3 sampai 5 bulan saya lupa ingat di USG dan ternyata kelamin anak ini adalah laki-laki. Puji Tuhan. Iya Pak. Berarti betul ya? Iya puji Tuhan Pak. Puji Tuhan, syukur ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa menuntun, memberitahu supaya kita timbul iman, kita mulai berdoa dan menjadi pengalaman iman buat kita semua karena Tuhan sudah memberitahu lebih dulu. Walaupun kadang ada pemikiran ragu, mana mungkin, apa bisa, tapi kalau Tuhan sudah beritahu dan ternyata jadi kenyataan, kita sadar bahwa ini pekerjaan Tuhan ya, bukan karena kemampuan, karena dokter berkata akan terganggu karena ada kista tadi, tapi kalau Tuhan yang bicara, Tuhan akan buat mujizat. Haleluya. Pak Estu boleh memberikan semangat atau pesan-pesan buat jemaat sebelum kita berdoa. Ya, saya mau sedikit mengulang apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan kepada kita di doa pagi. Percaya Bapak Ibu, kalau anak kita aja mendengar kita sebagai orang tuanya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga bisa mendengar suara Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa kita yang baik. Jadi kalau Bapa itu mau supaya kita mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita, maka bukalah hati kita untuk mendengar suaranya, hingga kita akan selalu hidup dalam tuntunannya. Dan saya percaya ketika kita mau dituntun, maka mujizat demi mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih buat pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu dan mendengar tuntunan-Mu, suara-Mu melalui firman dan kesaksian hamba-Mu Pak Estu. Biarlah kami juga tetap bersyukur sekalipun ada masalah-masalah yang kami hadapi. Seperti Pak Estu menghadapi masalah dengan mobilnya, tapi justru itu adalah penjagaan perlindungan Tuhan. Buat kami tetap sabar saat ada hal-hal yang tidak seperti yang kami harapkan. Karena Tuhan pasti sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan seperti yang dialami Pak Estu dan keluarga, Tuhan berbicara mempersiapkan mereka untuk anak yang Tuhan mau dilahirkan dalam keluarga mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan mau membawa kami dalam hal-hal yang makin besar, yang makin luar biasa. Dan kami akan mendengar suara Tuhan sekalipun mungkin itu tidak mungkin kami alami. Tetapi kami percaya kalau Tuhan berfirman semuanya pasti jadi. Dan kami akan melihat, menyaksikan
semua karena kemurahan Tuhan. Pertajam pendengaran kami akan suara Tuhan, dan kami akan melihat Roh Kudus menuntun kami melihat mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sedang melayani hari ini, berkati Pak Estu, berkati semua jemaat yang ikut doa pagi, dan kami akan bertumbuh mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus saudaraku, masuk hari dengan sukacita, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat kita mendengar dan mentaati suara Tuhan. Tuhan memberkati.